budidaya ikan konsumsi gurame. 1. Seleksi indukan gurame yang baik. Induk gurame. Untuk menghasilkan ikan gurame yang baik, maka dibutuhkan indukan yang baik pula. Indukan gurame yang baik juga akan menghasilkan telur yang lebih memiliki daya tahan serta kemampuan hidup. Adapun ciri-ciri indukan ikan gurame yang siap dipijahkan yaitu: 1. Perut yang terasa lebih lembek ketika diraba. 2. Perut membesar ke arah belakang. 3. Anus akan nampak putih kemerahan. Adapun ciri-ciri indukan betina ikan gurame yang baik. Yang pertama, bagian perut terlihat membundar. 2. Warna badan akan relatif lebih terang. 3. Susunan sisik sedikit membuka. 4. Gerakan ikan tenang dan lamban. Adapun ciri-ciri indukan jantan ikan gurame yang baik yaitu: nomor 1. Warna badan kemerahan dan hitam terang. Nomor 2. Susunan sisik normal. Nomor 3. Bagian perut ikan akan meruncing. Nomor 4. Gerakan menjadi lebih lincah. Proses pemijahan ikan gurame. Selanjutnya adalah proses pemijahan ikan gurame atau proses perkawinan ikan gurame. Proses pemijahan ini sangat penting karena dari proses pemijahan ini akan didapatkan ikan-ikan gurame yang anakan yang baru. Berikut tahap proses pemijahan ikan gurame. Yang pertama, membuat sarang pemijahan. Banyak digunakan untuk sarang dapat berupa kelapa, rajutan karung, atau icing yang diletakkan di atas ornamen tali. Penempatan bahan ini dimaksudkan agar memudahkan induk jantan untuk menyusun sarang. Yang kedua, pindahkan induk. Induk yang telah dipilih untuk dipijahkan dipindahkan ke dalam kolam pemijahan dengan menggunakan baskom atau ember berisi air agar ikan tidak stres. Perbandingan ikan yang ditebar adalah 1 ekor ikan untuk 5 meter persegi kolam dengan perbandingan jenis jantan betina adalah 1 banding 3. Yang ketiga, pemijahan akan berlangsung 1 minggu setelah induk berada di kolam. Induk jantan akan membuat sarang, kemudian induk betina akan meletakkan telurnya pada sarang. Induk betina bertugas untuk menjaga telur. Setelah itu induk jantan akan membuat sarang lagi untuk betina lainnya dan akan membuahi telur ikan betina selanjutnya. Yang ketiga, proses persiapan bak pendeteran kolam gurame. Sebelum benih ikan dipindahkan, maka Anda perlu menyiapkan kolam atau bak pendeteran. Berikut tahap dalam persiapan bak pendeteran. Kolam dibersihkan dan dikeringkan. Jika Anda menggunakan kolam tanah, maka tanah perlu dicangkul untuk mempercepat proses dekomposisi. Kemudian perbaiki saluran keluar masuk air kolam dengan memasang filter atau saringan di pintu saluran masuk air. Hal ini bertujuan untuk melancarkan sirkulasi air dan meminimalisir serangan hama penyakit pada budidaya ikan gurame. Berikut cara persiapan bak pendeteran. Yang pertama, pada H-10 tebar lakukan. Kedua, tebar secara merata GTM Same granul bioorganik dengan dosis 150 kg per hektar, lalu masukkan air hingga setinggi 30 cm. Yang ketiga, larutkan 5 kg GTM Black Boss dengan air, kemudian siram atau tebar merata ke air kolam. Ini bertujuan untuk menjaga pH pada air kolam tetap stabil, sekaligus mempersiapkan kolam agar mikroorganisme baik yang dibutuhkan oleh ikan gurame bisa tumbuh dengan optimal. Yang terakhir, pada H-7 sebelum tebar, semprot atau siramkan suplemen organik cair GTM spesialis perikanan ke dalam kolam dengan dosis 10 liter per hektar. 4. Proses pendeteran ikan gurame. Pendeteran ikan gurame. Setelah kolam siap, benih dapat ditebar pada pagi pukul 7-9 pagi atau sore hari untuk mencegah stres sebelum ditebar. Benih diadaptasikan terlebih dahulu dengan air kolam. Caranya dengan mengapungkan wadah biru benih ikan di permukaan air kolam sehingga terjadi penyesuaian suhu. Setelah itu, buka wadah agar benih keluar dengan sendirinya dan masuk ke dalam kolam. Berikut ini tahapan persiapan dan pembuatan kolam ikan gurame. A. Persiapan dan pembuatan ikan gurame. Kolam yang digunakan untuk budidaya ikan gurame dapat berupa kolam tanah, kolam tembok, dan kolam terpal. Berikut akan dibahas bagaimana persiapan dan pembuatan kolam ikan gurame. 1. Persiapan dan pembuatan kolam tanah. 1. Menggali lokasi yang akan dibuat kolam. 2. Pematang dibuat dengan tinggi 1 meter dan lebar 0,5 meter untuk bagian atas.
dan 1 meter untuk bagian bawahnya. 3. Memasang pipa atau bambu besar untuk mengukur masuk dan keluarnya air. 4. Cangkul tanah pada dasar kolam sedalam 30 cm lalu letakkan lagi. Ini bertujuan agar tanah menjadi lembut setelah diberi air. Buatkan saluran pada bagian tengah kolam dengan bentuk memanjang, mulai dari pintu masuk air hingga pintu keluar air. Buat dengan ukuran lebar 0,5 meter dan kedalaman 15 cm. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya gurame ketika proses pemanenan. 6. Pupuk kolam dengan kediam sampai sebanyak 150 kg per hektar. Lalu masukkan air hingga ketinggian 30 cm pada 10 hari sebelum air benih. 7. Lakukan kediam black box sebanyak 5 kg di setiap 1 hektar lahan secara merata pada 10 hari sebelum tebar benih. Proses pemindahan bibit ikan gurame dari bak pendederan ke kolam. Setelah ikan yang berada di bak pendederan sudah mulai berkembang, maka ikan akan dipindahkan ke dalam kolam untuk pembudidayaan selanjutnya hingga panen. Proses pemindahan bibit ikan gurame dilakukan seperti berikut. Keluarkan air dalam bak pendederan sedikit demi sedikit menggunakan scoop net untuk menangkap ikan. Kemudian benih dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Letakkan wadah secara mengapung pada kolam dan biarkan ikan beradaptasi dengan suhu kolam dan dikeluarkan secara perlahan. Cara perawatan budidaya ikan gurame. Probiotik ikan gurame. Dalam budidaya ikan gurame, Anda harus memperhatikan perawatan pada ikan gurame agar ikan gurame dapat tumbuh dengan baik dan dapat dipanen sesuai harapan. Berikut ini cara perawatan ikan gurame berdasarkan usianya. Cara perawatan ikan gurame kecil. Perawatan pada ikan gurame kecil harus memperhatikan sirkulasi air dan kualitas air yang baik. Pemberian pakan juga diperhatikan kualitasnya. Cara perawatan ikan gurame besar masih sama dengan ikan gurame kecil. Ikan gurame perlu diperhatikan kebersihan kolam dan suhu air kolam. Air kolam yang kotor akan menyebabkan penyakit pada ikan gurame. pH pada air kolam juga